Namo Buddhaya, Astungkare, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, sahabat Esa. Kali ini topik kita tidak jauh-jauh dari materi energi, ya. Namun kali ini ada pembahasan yang kita sebut sebagai cakra. Oke, mungkin cakra ini bagi beberapa teman-teman yang ada di sini seperti ada yang agak awam untuk mendengar kata cakra. Mungkin cakra ini biasa kita lihat ada di beberapa animasi, ya, di animasi-animasi yang biasa ditonton oleh anak-anak kita ataupun kita juga ikut nonton dengan animasi itu, ya. Nah, mungkin kita bahas cakra ini juga di YouTube. Biasanya juga ada beberapa materi cakra ini agak simpang siur, agak berbeda yang akan kita bahas di ESA. Nah, kalau untuk Esa sendiri, cakra ini mungkin kita sebut saja sebagai panca indera. Jadi panca indera ini dari tubuh kita sebenarnya ada 118 panca indera ataupun cakra. Hanya saja kita bagi yang gampang untuk kita pelajari dan kita simak, itu adalah 7 cakra, dan ini juga paling umum dan paling gampang di searching di Google. Ya. Nah, 7 cakra ini kita bisa lihat di beberapa media dan beberapa informasi. Biasanya 7 cakra ini digambarkan garis lurus dari bawah ke atas, ataupun dari cakra dasar ke cakra mahkota. Namun, kepada keluarga Esa, di sini cakra yang akan saya sampaikan ini agak berbeda, seperti yang tadi saya bilang, di mana kalau kita lihat cakra-cakra ini, yang paling dasar yang warna merah, itu ada di antara anus dan kelamin, lebih tepatnya di tulang ekor. Nah, yang kedua, kita akan lihat cakra yang disebut Manipura, warnanya orange. Ya, kemudian, nah ini yang agak berbeda, ya, di mana cakra ini tidak lurus ke atas. Di antara cakra-cakra yang biasa kita dengar atau kita pelajari di beberapa media. Untuk solar plexus sendiri, di sini saya meneliti bahwa dia adanya di 4 jari di sebelah kiri pusar. Ya, dari pusar kita hitung aja 4 jari, kita tempel, itu solar plexus adanya di sebelah sana. Dia warnanya agak kekuningan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, yang keempat, itu yang disebut cakra jantung. Nah, kalau di sini kita menyebutnya cakra jantungnya itu tepatnya ada di ulu hati, warnanya hijau. Nah, biasanya di beberapa media atau di beberapa materi, cakra jantung ini adanya di sini. Ya, di sini berarti dia tidak di ulu hati. Kalau kita di ulu hati, jadi di antara tulang rusuk, ya, ini tulang rusuk kita, dia ada di bawah, di ulu hati. Ya, jadi kalau cakra jantung, kalau kita adanya di sini. Nah, ini kalau di kita juga ada teknik pelatihan, di mana sebenarnya cakra jantung ini juga sebenarnya cakra utama dari 7 tadi. Jadi terdiri dari 3 cakra. Hanya dari 3 cakra ini yang mana dulu yang akan kita pelajari, ya, itu biasanya di ESA kita akan mempelajari dulu yang disebut cakra jantung, karena dia menopang cakra bawah dan menopang cakra atas. Namun di beberapa pertanyaan teman-teman, biasanya yang sering ditanya kenapa harus dilatih cakra tengah, padahal yang kita sering pelajari itu, yang kita latih itu cakra dasar. Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus. Ya, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan dan kita jawab pertanyaan ini, kita akan menyimak cakra selanjutnya, ya, di mana ini adalah cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan, ya, itu adanya di sini, ya, teman-teman. Bisa kelihatan. Jadi ini juga sebagai pengatur di mana elektromagnetik yang kita akan dapatkan di pelatihan di cakra jantung. Nah, kemudian berikutnya ini agak fenomenal dan sering kita dengar yang disebut cakra ajna atau mata ketiga. Ya, mata ketiga ini biasa berhubungan dengan anak-anak indigo yang memiliki kelebihan. Biasanya kelebihan ini juga ada yang bisa mendengar, merasakan, melihat, ya, melihat ini juga terbagi, ya. Tapi yang biasa paling umum yang biasa melihat kalian sekilas, ya, tidak sangat real juga, ya. Ini tergantung pola spiritualnya, bagaimana dia menjaga spiritualnya supaya bisa melihat dengan jelas. Ini juga ada beberapa tahapannya.
Nah, kemudian yang terakhir yang kita lihat itu adalah cakra mahkota, di mana cakra mahkota ini adanya di satu jengkal di atas ubun-ubun, ya. Satu jengkal di sini, ya. Jadi tidak dalam tubuh. Kemudian sebelum kita masuk lebih dalam, ya, cakra-cakra ini teman-teman jangan heran kalau di bedah tubuh kita itu tidak akan kelihatan cakra-cakra ini. Karena dia bentuknya adalah mikrokosmos. Ya, di mana mikrokosmos di tubuh kita adalah alam semesta kecil, sedangkan makrokosmos adalah alam semesta besar. Jadi kita sering mendengar bahwa tubuh kita itu adalah bagian tubuh yang diciptakan sama dengan rupanya, ya, atau kita bisa sebut pencipta. Nah, makanya kita juga sering dengar bahwa tubuh kita ini alam semesta kecil yang disebut mikro, ya, atau mikrokosmos. Di mana tubuh kita dari cakra-cakra ini itu kalau dibedah nggak kelihatan, tapi bagi yang memiliki kelebihan itu bisa kelihatan warna-warna tubuh kita itu yang orang bilang panca aura ataupun pancaran warna-warna aura kita. Ya, ini pancaran aura ini termasuk karismatik, ya, di mana warnanya itu berbeda-beda. Nah, ini disebut sebagai aura. Nah, biasa tuh di klinik-klinik ada buka aura, segala macam foto aura, ya. Nah, kemudian dari aura-aura ini, warna-warna cakra ini, itu biasanya hanya beberapa anak yang bisa melihatnya. Jadi bukan berarti anak indigo itu dapat melihat dengan jelas. Ya, ini ketergantungan kedekatan si personalnya kepada alam semesta. Ya, di mana itu ada frekuensi tubuhnya dengan alam semesta kita. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam, ya, mungkin teman-teman silakan di subscribe, ya, di like ataupun di komen untuk kita kembali membangun keluarga Esa ini supaya lebih besar, ya, di mana banyak yang mempelajari teknik-teknik yang juga akan kita paparkan dan materi-materi yang akan kita berikan. Nah, kemudian mari kita silakan melihat di mana cakra ini ada frekuensi, ada gambar peta mikrokosmosnya, di mana juga ada peta berdasarkan mesin yang saya teliti sendiri dan saya juga sudah mencari beberapa materi yang berhubungan dengan mikrokosmos di tubuh kita, ya, cuman itu sangat susah dipaparkan dan beberapa media bisa dibilang hampir saya tidak temukan bahwa mereka menjelaskan tentang peta-peta ini. Namun dengan saya mempelajari dan saya melakoni, ya, termasuk saya juga mendalami energi ini juga karena saya juga tidak belajar, ya, semua otodidak. Nah, mungkin teman-teman ada yang saya sampaikan, ya, kalau teman-teman ada masukan silakan di komen, karena juga ini hasil penelitian saya sendiri. Oke, mari kita masuk ke dalam pemaparannya. Oke, kita masuk lagi ke dalam gambar ini, ya, dimana yang kita lihat di layar pertama adalah tulisan 3 lapisan pancaran cakra. Cuma sebelum kita masuk lebih dalam, dimana cakra ini yang kita akan bahas itu sebenarnya ada 118 cakra, terdiri mayor dan minor. Kemudian yang paling sering kita pelajari dan kita tanggapi di beberapa media itu disebut 7 cakra, ya. Jadi 7 warna. Nah, kemudian yang di sini yang agak berbeda di mana cakra-cakra ini tidak semuanya garis lurus seperti yang kita dapatkan di Google, di YouTube, segala berbagai media, di buku, ya. Mungkin teman-teman di sini yang sudah mempelajari cakra mungkin tidak begitu asing lagi, apalagi yang sudah berlatih, ya. Di pelatihan lain-lainnya kan sudah mulai banyak, ya, tempat pelatihan tentang energi, ya. Kemudian kita lihat lagi di mana cakra anahata di sini biasanya yang kita dapatkan di luar sana itu di tengah-tengah dada, cuman di sini itu adanya di ulu hati. Ya, ini yang berbeda, ya. Karena ini hasil penelitian saya sendiri dan sudah banyak teman-teman yang sudah merasakan manfaatnya waktu kita melatih cakra yang ada di tengah sini. Nah, kemudian berikutnya seperti solar plexus, ya, ini agak menyamping, ya, tapi dia ke arah kiri.
ya. Nah, kemudian kita balik ke 7 cakra ini. Sebenarnya itu terdiri menjadi 3 cakra utama, ya. Dimana mungkin saya sebutnya sebagai Tantien. Nah, di sini ada Tantien tengah, kemudian ada Tantien atas dan Tantien bawah. Nah, 3 Tantien ini memancarkan sebuah sinyal ataupun frekuensi ataupun pancaran aura. Jadi nggak mesti ada orang yang punya mata batin baru bisa membaca cakra-cakra ataupun lapisan aura setiap manusia. Nah, kemudian dari cakra-cakra ini, ya, kita lihat ini yang paling bawah ini lapisan pertama, dia dari 2 jari di bawah pusar itu sampai ujung kaki. Ya. Nanti untuk dominan dan tidaknya itu ada halaman berikutnya. Misalnya cakra-cakra ini kekuatannya berlebihan atau kurang. Dia sebenarnya cakra ini nggak boleh kurang, nggak boleh berlebihan. Ya, harus netral ataupun bersinergi dengan semua cakra-cakra ini. Nah, kemudian lapisan kedua itu dari solar plexus sampai tenggorokan. Kemudian berikutnya itu dari ajna sampai ke mahkota. Nah, makanya kenapa saya sebut sebenarnya yang kita perlukan adalah cakra ini bisa harmonis, ya, saling bersinergi. Waktu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, ya, itu energinya akan membentuk dari ujung kaki sampai ujung 1 jengkal di atas kepala, itu memancar satu aura yang optimal, itu menjadi bulat seperti ini, ya. Oke, ini adalah gambar berikutnya, dimana jika cakra mengalami energi yang kurang, itu berakibat pada organ-organ. Nah, kita bisa simak yang paling bawah, yang paling pertama. Nah, yang paling pertama kita akan lihat root chakra atau chakra seks, ya, dimana untuk posisinya antara anus dan alat kelamin, ataupun dia di tulang ekor. Nah, itu biasanya berakibat pada alat kelamin, ya, ginjal dan tulang belakang. Yang kedua, sakral chakra ataupun tantien bawah, ini adanya di 2 jari di bawah pusar. Ini berhubungan dengan kandung kemih, prostat, ovarium, ginjal, ya, kandung empedu, ini usus kecil dan limpa, ya. Kemudian yang di ketiga, solar plexus, ini 4 jari sebelah kiri dari pusar. Ini berhubungan dengan usus besar, pankreas, hati, kandung kemih, perut, dan snap atas. Kemudian di heart chakra, chakra jantung ataupun tantien tengah, itu berhubungan dengan organ-organ besar seperti jantung dan paru-paru. Nah, kemudian berikutnya di throat chakra, ini di antara tenggorokan dan tulang dada tengah. Ini berhubungan dengan saluran yang ada pada paru-paru atau bronkial, kemudian pita suara, sistem pernafasan, semua area mulut termasuk lidah dan kerongkongan. Kemudian berikutnya itu adalah third eye chakra ataupun ajna. Ini biasanya fenomenal, ini berkaitan biasanya dengan anak-anak indigo ataupun yang memiliki kelebihan yang disebut mata batin, ya. Ini berhubungan dengan kelenjar pada mata atau hipofisis, kemudian gland pineal dan semua area otak termasuk otak kecil dan otak besar. Ya, kemudian yang terakhir di crown chakra, chakra mahkota. Ini 1 jengkal di atas kepala. Ini berhubungan dengan sumsum, tulang belakang dan batang otak. Ya, kurang lebih untuk posisinya sudah saya jelaskan. Kemudian untuk organ-organ ini, ya, ini akan terpengaruh jika cakra-cakra ini down, ya. Tapi kalau yang kita cari misalnya keharmonisan, ya, misalnya udah masuk ke pengontrolan, misalnya contoh itu yang throat chakra, chakra tenggorokan, ini biasanya orangnya pintar nyanyi. Kemudian kalau menjadi seorang MC, dia juga ngomongnya nggak terbata-bata. Nah, ini udah masuk ke dalam kontrol, ya. Oke, kemudian untuk cakra ini kalau dibedah secara medis ini nggak ketemu, ya, teman-teman, ya. Karena bentuknya tetap mikrokosmik, ya. Akan saya jelaskan apa itu mikrokosmik. Mari kita masuk ke halaman berikutnya. Oke, kita lihat kembali pada halaman yang saat ini ada di layar, ya. Dimana sebelumnya sudah saya sebutkan cakra ini tidak boleh over, tidak boleh down. Kalau down contohnya berakibat pada organ, tapi kalau over berakibat pada sifat.
Nah, kita lihat kembali mungkin dari paling bawah, root chakra atau chakra seks. Ini zat-zatnya ini secara sains bisa kita pelajari juga ya. Ini secara biologis ya. Dimana yang disebut zat gonad ataupun ovarium ya. Dimana ini adalah sel pembuahannya ya. Ini kalau di over, ini daya hidupnya kuat sekali ya. Karena dia berhubungan dengan cakra sakral, ini ada zat adrenal. Ini pasti barengan dengan hasrat ataupun fantasi. Nah, ujung-ujung sifatnya akan menjadi arogan. Ya. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya, misalnya contoh solar plexus. Solar plexus ya. Ego emosional berhubungan dengan zat timus, keterbukaan, kemudian zat teroid, logika dan pengetahuan. Nah, ini berakibat dalam sifatnya menjadi melankolis. Ya. Nah, kemudian misalnya kita berikutnya, ini zat pituitari, ini otoritas, cara pandang, kebijaksanaan, ini jadi konseptor. Nah, misal kita ambil contoh yang paling bawah, ini arogan ya. Dimana ini biasanya orangnya suka berbicara tentang kelebihan-kelebihannya, ya, egonya, kehebatannya, ya. Sudah menjadi apa, bagaimana, ya. Apa ataupun yang parah banget ya, kata orang senggol bacok ya, seperti itu ya. Ini arogan ya. Kemudian juga misalnya kalau udah punya suami istri, biasanya juga sangat susah untuk menjaga keharmonisannya ya, karena gampang tergoda dengan yang lainnya juga, seperti itu. Nah, kemudian yang ke berikutnya, ini kita akan lihat melankolis. Ini gampang dibohongi ini biasanya. Karakter seperti ini gampang dibohongi ya, karena kalau misalnya lihat film gampang nangis, dengar gosip orang yang lumayan sedih, ini bisa ikut nangis ya. Nah, ini juga nggak begitu bagus ya, jadi gampang dibohongi ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini konseptor. Ini orangnya banyak ngomong ya, banyak ide-idenya ya, banyak sekali ya, tapi actionnya nggak ada biasanya ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat di halaman berikutnya. Nah, di halaman ini kita akan lihat tentang kesadaran diri ataupun jati diri, Sukma Untorogo atau wadah pengolah mental. Nah, sebenarnya nggak cuma dalam meditasi ya, dalam kehidupan kita juga ada ujiannya ya. Di meditasi ini malah agak detail. Misalnya contoh di ujian paling pertama itu, setiap orang itu pasti di fisik ya. Kenapa di fisik? Nah, kenapa juga di pelatihan kita, kenapa di cakra jantung dulu yang dilatih? Nah, mungkin di sini saya jelasin dikit ya. Dimana kalau kita latih cakra jantung, dia menyeimbangkan 3 cakra bawah, 3 cakra atas. Karena dengan jiwa yang bersih, fisiknya secara yang punya sakit fisik ya, itu minimal sembuh ya, 80% ataupun sampai 90%. Nah, kemudian secara fisik ada juga secara mental ya, emosional. Misalnya pernah ada rasa kecewa, dendam ya, itu harus dibuang dulu. Makanya dalam pelatihan heart chakra itu akan keluar otomatis. Makanya saya bilang kepada semua peserta ya, teman-teman itu jangan ditahan ya. Misalnya pengen nangis, pengen ketawa, pengen teriak segala macam dalam pelatihan itu ya. Kemudian kita lihat kembali misalnya di fisik. Nah, gimana dalam pelatihan meditasi biasanya kita duduk bersila. Tapi duduk bersila ini biasanya badannya itu nggak begitu bagus ya. Contohnya duduk bentar pegel, encok ya, kesemutan. Jadi nggak bisa lama meditasinya. Nah, makanya kenapa kita benerin dulu cakra jantung supaya meditasi yang lainnya itu lebih dimudahkan. Termasuk dalam kehidupan. Kita bagaimana mau cari rezeki jika fisiknya juga nggak bagus, sakit-sakitan. Ya, ini sebenarnya sama aja ya. Kemudian kita akan lihat di ujian kedua itu eterik. Eterik ini kalau dibilang secara kulit itu adalah 0 sampai 2 cm. Biasanya ada hawa panas dingin, sama dengan astral. Cuman astral dia lebih tebel ya. Ini adanya di 2 sampai 4 cm. Bukan berarti astral itu gaib ya, bukan ya. Tapi ada hawa-hawa yang muncul di sekitar tubuh kita. Ya. Oke, kemudian berikutnya ini paling sering.
Nah, biasanya kalau yang udah masuk meditasinya lumayan bagus, ujung-ujung dia nggak pernah latihan lagi karena ke arah mental. Mental itu apa? Rasa malas. Padahal sudah tahu itu bagus, tapi tetap nggak mau dijalanin ataupun jadi rutinitas yang baik. Padahal cuma 5 menit, 10 menit itu sangat bagus. Tapi malas-malesan. Nah, ini udah kena mental. Ya, ini sering sekali terjadi. Ya, nggak ada semangatnya lagi gitu loh. Nah, kemudian yang mulai ke atas ini emosional. Ini udah kalau ke arah emosional biasanya tuh ada pembawaan diri yang eh, dimana, nah dimana dia ini mulai terbelenggu dengan kehidupannya. Ya, ini ujiannya cukup lumayan. Ya, mungkin ada beban-beban yang dipikul, akhirnya dalam meditasi pun terganggu dan terbawa di dalam latihan. Ya, ini biasanya ke arah pikiran. Ya. Nah, kemudian berikutnya ini yang terakhir, sebenarnya ini dengan keilahian nih. Nah, biasanya udah masuk ke tahap level yang akhir. Ini biasanya tentang kepercayaan. Ya, tentang yang kita yakini. Biasanya mulai ragu, mulai bimbang. Ya, tapi saya tetap ingatkan apa yang Anda yakini itulah yang terbaik. Jangan sampai Anda eh, nggak percaya sama sekali, karena itu juga ada satu tiang itu membuat kita itu lebih baik lagi perjalanannya. Jangan sampai bimbang dan akhirnya tidak ada keputusan sama sekali. Ya, oke, saya harap semua yang ada di sini yang menyimak ini tetap kokoh dengan apa yang sudah diyakini, lebih khusyuk ya, lebih mendalami arti dari sebuah kepercayaan. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ini ada sistem di mana cakra-cakra ini saya bagi menjadi peta, engine, ataupun mesin. Nih, dalam pelatihan kita ini juga sangat berhubungan. Nah, misalnya kita lihat dari paling atas, ya. Ini mungkin saya sebut sebagai daun Psicolymbus ataupun baling-baling. Ya, karena memang cakra mahkota itu tempat keluar masuknya energi, ya. Jadi ini bisa jadi hexos, bisa jadi kipas angin. Ya. Yang pasti dia menyerap dulu ya dari energi alam, dia akan keluar kembali. Dia baru hexos. Kipas angin dulu baru jadi hexos. Ya. Makanya kenapa di pelatihan olah nafas ataupun di pelatihan cakra jantung itu kepala membesar mengecil, kemudian rambut terasa berdiri, kemudian di atas rambut terasa ada angin yang berputar. Ini tandanya cakra mahkota mulai bersinergi dengan cakra jantung. Ya. Nah, kemudian ada kontrol. Ini yang di mana ini sebagai energi yang kedua, di mana dari baling-baling akan masuk kontrol, baru masuk ke klep ataupun katup. Nih, klep dan katup ini sebagai pengaturnya. Ya. Besar kecilnya energi ini atau dalam total breathing ini adalah kuncinya, ya. Ini biasanya udah masuk ke tingkat master. Kemudian yang inti cakra lagi di sini adalah filter, di mana cakra jantung inilah yang digunakan sebagai filter, di mana oksigen yang masuk dalam tubuh, ya, kadar air kita juga 80% itu juga oksigen. Nah, akhirnya dari kadar air ini akan membuat filter ini, di mana airnya akan menjadi elektromagnetik ataupun listrik, ya, untuk tahap self healing yang terbaik. Nah, kemudian berikutnya ada memori, ada generator. Ya, sebelum jadi listrik biasanya generatornya akan berputar dulu. Ya, padahal yang kita fokus cuma filter, gitu loh. Karena dia akan otomatis. Ya, otomatis ke bawah, otomatis ke atas. Itulah hebatnya cakra jantung. Nah, kemudian di terakhir itu adalah booster cakra seks. Ini sama juga dengan cakra mahkota ya. Dimana ini juga sering terjadi dalam pelatihan. Di area ini biasanya ada getaran-getaran. Nah, tandanya cakra bawah mulai sinergi dengan cakra jantung. Jadi bawahnya mulai sinergi, atas mulai sinergi, tandanya semua sudah bersinergi ataupun harmonis. Ya, mungkin seperti itu aja. Nah, kemudian yang halaman berikutnya ini agak fenomenal. Oke, sebentar. Nah, kenapa fenomenal? Nah, itu yang tadi pernah saya singgung tentang tubuh kita itu sebagian itu adalah mikrokosmik. Nah, mikrokosmik itu berarti alam semesta kecil. Sedangkan makro ya, itu adalah alam semesta besar.
Ini sebenarnya pernah kita dengar, cuma tidak kita dalami dan tidak kita sadari, di mana Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan bentuknya dan wujudnya. Nah, inilah di mana sel manusia sama dengan sel yang ada pada struktur alam semesta. Ya, sel manusia disebut mikrokosmik, alam semesta adalah makrokosmik. Nah, sebenarnya ini juga berhubungan dengan teknik yang disebut moksa, ya, di mana moksa itu sebenarnya tidak ada fisiknya lagi. Jadi fisiknya pun ikut melebur ke alam semesta besar, ya. Jadi mikro to makro itu yang betul, ya. Nah, kemudian akan saya jelaskan di mana ini adalah satu peta, ya, di halaman berikutnya. Di mana peta ini ya sudah sangat kuno sekali, ya. Peta ini zaman sebelum Masehi, di mana peta ini cuma ditemukan di 2 lokasi, satu di makam raja, kedua itu di pedalaman kuil Tibet, ya, dalam hutan, itu juga masih tergambar di dalam goanya. Di mana ini adalah struktur tubuh manusia, hanya saja digambarkan dengan alam semesta. Misal contoh, kita ambil di cakra jantung, itu adalah pohon, ya, melambangkan akar kehidupan dalam sistem, ya, yang ada pada struktur alam semesta kita. Jika tidak ada pepohonan, tidak ada oksigen, ya mungkin disebut global warming, ya. Manusia bernafas pun udah nggak bagus, ya. Nah, kita lihat di sini cakra jantung ini ada satu orang di mana ini adalah penenun tali, ya, seperti itu, ya, ataupun benang, ya, di mana benangnya ini akan berhubungan. Nah, kemudian di halaman terakhir ini kita bisa lihat di mana ada 4 hewan mitologi kuno, ya, atau Chinese Ancient Mythical Creatures, ya. Di sini kita lihat ada harimau putih, ya. Ini sebenarnya simbol elemen udara. Nah, kemudian ada kura-kura dan ular, ini simbol dari elemen tanah. Ada naga warna biru, ini simbol dari elemen air. Ada phoenix, simbol dari elemen api. Sebenarnya ini mitologi kuno di Asia ini sebenarnya sama dengan ilmu yang kita sering dengar di Nusantara, ya. Artinya sama, pemaparannya atau cara infonya itu agak berbeda, ya. Yang di Nusantara kita sebut sebagai sedulur papat lima pancer. Nah, misal kita lihat kalau yang harimau putih ini ari-ari ataupun plasenta. Ari-ari, ya. Jadi apa? Harimau angin. Jadi karakter saudara ini adalah angin-anginan. Ya, kemudian ada elemen tanah, pusar, tari plasenta. Kakang kawah, air ketuban, berarti ini adalah naga biru tadi, ya. Getih darah ini berarti phoenix yang elemen api. Nah, kemudian yin yang-nya berarti pancer ataupun diri kita sendiri. Nah, sebenarnya saya agak berbeda dengan beberapa teman yang melakukan meditasi. Saya sering sekali dengar bahwa 4 saudara ini biasanya perlu diundang dalam meditasi, ya, ataupun ada ritual-ritual khusus, ya, ritual khusus, ya, yang dilakukan oleh beberapa teman saya. Saya biasanya bertanya kepada mereka, tapi karena sudut pandang saya berbeda. Nah, kenapa? Saya bilang sebenarnya 4 saudara ini nggak perlu kita undang, karena sebenarnya memang sudah ada dalam kehidupan kita. Malah setiap hari sudah ada. Hanya saja kita belum menyadari mereka, termasuk mengalahkan mereka. Kenapa mereka dikalahkan? Karena ini sebenarnya adalah sifat-sifat manusia. Sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Makanya saya bilang, jika Anda nggak percaya kalau ini tidak perlu diundang, contohnya gampang, saya bilang, jika saya tampar hari ini, ya sekarang juga, jika Anda tidak marah, berarti Anda sudah menguasai saudara getih atau elemen api. Karena ini unsurnya adalah marah, ego. Ya,
Kalau kita masih belum bisa kontrol ego kita, amarah kita, nafsunya kita, ya, arogannya kita, nah berarti kita belum bisa ngalahin kita punya saudara api ini. Tapi kalau kita udah bisa ngalahin, berarti kita sudah menguasai elemen api, termasuk elemen-elemen lainnya. Seperti tadi, adik-adik, angin-anginan nih sifat kita nih. Gitu loh. Nah, kalau yang tanah ini berarti zona nyaman. Ya, stuck aja di situ. Gitu loh. Tapi kalau kita bisa move on, ya ini berarti kita sudah bisa menguasai elemen tanah. Gitu loh. Nah, termasuk air. Kalau kita terlalu menjadi orang yang digampangin, ya ini air. Terlalu deras jalannya, lurus aja. Tapi kalau air yang kita bisa kadang tenang, bisa kita alirin, ada waktunya, berarti kita sudah bisa menguasai elemen air. Nah, mungkin ini satu pelajaran untuk teman-teman, ya, dan satu pengetahuan untuk kita semua. Kita berbagi tentang ilmu pengetahuan ini. Semoga bermanfaat, ya, berguna untuk semua orang. Silakan di-share jika diperlukan. Silakan komentar atau diskusi jika ada sesuatu tambahan untuk saya ataupun untuk di-sharingkan, ya, berbeda pendapat itu silakan. Semoga dengan saya akhiri materi ini, saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman, ya, yang mendengar YouTube saya ini. Saya minta maaf sebelumnya jika ada salah kata ataupun suara saya yang kurang nyaman, kurang merdu, ya mungkin pendengaran Anda yang kurang baik. Oke, sekian dan terima kasih. Salam damai sejahtera. Sadu, sadu, sadu. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.